Perkenalkan, nama saya Dominika Cynthia Natali Layan dari Prodi PJJ Akuntansi dengan NIM 24030 1020 Di sini saya bersama dengan teman-teman saya, Bella Sastika, Yuyun Yunita, dan Halim Yahya. Di sini saya izin menyampaikan mengenai proposal penelitian analisis pemasaran PT Temposcan tahun 2024. PT Temposcan Pacific Tbk adalah perusahaan besar di Indonesia yang bergerak di bidang farmasi dan produk konsumen. Untuk tetap bersaing dan meningkatkan penjualan, PT Temposcan perlu memiliki strategi pemasaran yang efektif. Ini penting agar perusahaan dapat mempertahankan pangsa pasar dan membangun loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis strategi pemasaran yang sudah diterapkan, kinerja pemasaran, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran. Makalah ini bertujuan untuk memahami semua aspek tersebut dan memberikan rekomendasi yang berguna bagi PT Temposcan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana strategi baur pemasaran PT Temposcan pada tahun 2024. Yang kedua, bagaimana perspektif konsumen terhadap produk dan merek PT Temposcan tahun 2024. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT. Dan yang keempat, bagaimana dampak strategi pemasaran PT Temposcan terhadap kinerja penjualan pada pangsa pasar tahun 2024. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis strategi bauran pemasaran. Lalu yang kedua, mengidentifikasi persepsi konsumen terhadap produk dan merek PT Temposcan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor melalui analisis SWOT. Yang keempat, menganalisis dampak strategi pemasaran PT Temposcan terhadap kinerja penjualan dan pangsa pasar pada tahun 2024. Manfaat penelitian bagi PT Temposcan. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas strategi pemasaran yang telah dijalankan, mengidentifikasi area perbaikan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk membangun pemasaran di masa mendatang. Yang kedua, bagi akademisi, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang pemasaran. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi referensi dan dasar bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berfokus pada analisis pemasaran perusahaan. Tinjauan pustaka. Kerangka teori yang pertama yaitu konsep pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang bernilai. Konsep inti pemasaran meliputi kebutuhan needs, keinginan wants, permintaan demands, penawaran pasar market offerings, nilai dan kepuasan value and satisfaction, pertukaran dan hubungan, change and relationship, pasar yaitu market. Bauran pemasaran marketing mix. Bauran pemasaran atau 4P adalah alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai respon di pasar target. Yang pertama, produk, variasi kualitas, dan fitur produk. Yang kedua, harga, daftar harga, diskon dan syarat pembayaran. 3. Tempat atau distribusi, saluran distribusi dan lokasi. Yang keempat, promosi, yaitu iklan, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok memilih dan menggunakan produk untuk memenuhi kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi perilaku ini meliputi budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. SWOT adalah alat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam bisnis. Yang pertama, kekuatan, yaitu karakteristik positif perusahaan. Kedua, kelemahan, karakteristik negatif perusahaan. Ketiga, peluang, faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat, ancaman, faktor eksternal yang dapat merugikan. Kinerja pemasaran, yaitu mengacu pada efektivitas kegiatan pemasaran dalam mencapai tujuan organisasi seperti peningkatan penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, kepuasan pelanggan, dan loyalitas merek. Studi kasus terdahulu, yaitu penjelasan secara singkat mengenai studi kasus terdahulu. Yang pertama, penelitian oleh Yuliani S. dan Nugroho D.
tahun 2022 mengenai analisis SWOT terhadap strategi pemasaran produk farmasi di masa pandemi COVID-19. Menemukan bahwa strategi pemasaran yang adaptif selama pandemi memberikan keunggulan kompetitif. Yang kedua, penelitian oleh Andriani R tahun 2021, analisis strategi bauran 4P pada produk kosmetik Wardah, menunjukkan bahwa elemen bauran pemasaran berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, penelitian oleh Firmansyah A tahun 2020, pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas konsumen pada produk makanan ringan, menyatakan bahwa bauran pemasaran yang konsisten meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Beberapa hipotesis yang diajukan. Yang pertama, kualitas produk PT Tempascan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi konsumen. Yang kedua, kebijakan harga PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, efektivitas saluran distribusi PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja penjualan. Yang keempat, intensitas promosi PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan awareness merek. Yang kelima, persepsi konsumen terhadap merek PT Temposcan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang terakhir, penerapan strategi bauran pemasaran yang efektif oleh PT Temposcan akan berdampak positif pada peningkatan kinerja penjualan dan pangsa pasar. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran dan persepsi konsumen. Sementara data kuantitatif akan digunakan untuk mendukung analisis kinerja penjualan dan pangsa pasar. Sumber data. Yang pertama, data primer. Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak manajemen pemasaran PT Temposcan untuk mendapatkan informasi mengenai strategi pemasaran, tantangan, dan peluang. Yang kedua, kuesioner atau survei disampaikan kepada sampel konsumen PT Temposcan untuk mengukur persepsi mereka terhadap produk, harga, distribusi, dan promosi, serta loyalitas merek. Data sekunder, laporan tahunan PT Temposcan. Kedua, data penjualan dan pangsa pasar PT Temposcan. Yang ketiga, publikasi internal perusahaan terkait kebijakan pemasaran. Lalu, jurnal ilmiah, buku artikel, dan berita yang relevan terhadap industri farmasi dan produk konsumen, serta teori pemasaran. Teknik pengumpulan data yaitu yang pertama survei, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif kualitatif, yaitu data hasil wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif melalui proses redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis konten akan digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dari wawancara. Yang kedua, analisis kuantitatif sederhana, yaitu data dari kuesioner akan dianalisis menggunakan strategi deskriptif untuk menggambarkan profil respon dan persepsi konsumen. Jika data memungkinkan dan ada hipotesis kuantitatif yang jelas, analisis inversional sederhana dapat dipertimbangkan. Lalu yang terakhir yaitu analisis SWOT. Data primer dan sekunder akan diintegrasikan untuk melakukan analisis SWOT secara komprehensif, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal yang relevan dengan pemasaran PT Temposcan. Hasil analisis ini akan menjadikan dasar perumusan rekomendasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.